Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi ataupun jalan keluar yang terbaik. Tetap semua kita meminta sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa ya. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Karena mau selesai bulan Desember, artinya mau adanya suatu pergantian tahun ya. Cuman kan masih ada sisa waktu sekitar ya kurang lebih 1 mingguan lah, kan kira-kira seperti itu ya, 1 minggu lebih lah ya. Oke ya, untuk uh, uploadan terbaru kali ini ataupun readingan terbaru kali ini ya, saya awali mulai harinya hari Kamis, maaf, mulai harinya hari Sabtu sobat ya. Sekali lagi saya awali mulai hari Sabtu, kalau tanggalnya ya tanggal 23 kan, seperti itu, masih di bulan September. Nah, untuk batas waktunya sendiri ya sampai 6 hari ke depan, bisa dikatakan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sampai batas waktu hari Kamis sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Ketika saya mengatakan 6 hari ke depan ya, ya bisa saja kalian akan mendapatkan keberkahan-keberkahan itu yang mungkin hari Sabtunya besok, ataupun bisa hari Minggunya, atau hari Seninnya, atau hari Rabunya, sampai hari Kamisnya, kan kira-kira seperti itu. Bukan berarti saya mengatakan 6 hari ke depan saya awali hari Sabtu terus kalian mendapatkan keberkahan ataupun keberuntungan itu langsung lompat sampai hari terakhir, hari Kamis. Nah, tidak seperti itu. Karena setiap hari kan mesti ada selalu keberkahan-keberkahan. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami dulu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Untuk temanya sendiri, saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan menarik energi ya, ataupun mendeteksi energi dari 12 show ya, yang dimana saya akan mengambil 6 show energinya yang terkuat, karena ini sudah saya apa karena ini sudah saya sediakan 6 kartu ya. 6 kartu ini positif semua ya. Nanti tinggal kita lihat bagaimanakah apa bagaimanakah cara saya menginformasikan ya. Silakan ditonton ya, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Kira-kira di situ. Untuk poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading, bersifat terawang ataupun prediksi. Energinya luas mengacak, saya nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak sio kalian, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat luas. Saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat yang konsul ya ataupun yang secara privat dengan saya akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak terbukti ya, sudah yang konsultasi itu sudah banyak yang menyatakan akurat ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan menarik energi dari kalian dulu, semoga bisa resonate dan bisa mengena sama kalian ya.
Sobat ya, tarikan energinya ya biar lebih akurat ya, biar lebih mengena sama kalian ya. Saya mendapatkan informasi ataupun petunjuk ya, saya akan tetap menggunakan media biar lebih akurat sobat ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menggunakan media. Sekarang saya akan mencoba mengulangi satu kali lagi ya. Saya tarik energi kalian karena tadi mendapatkan petunjuk kurang bisa menarik ya. Iya, alhamdulillah ya. Energi kalian sudah saya tarik ya di sini ya. Silakan disimak untuk clue yang pertama dulu ya. Di sini clue yang pertama ya, nggak tahu ini energinya siapa ya. Nanti setiap kartu ini berbeda-beda sobat. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune ya, itu ada perputaran roda dunia ataupun bisa dikatakan roda-roda keberuntungannya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini nantinya ataupun CEO ini nantinya ya. Bisa dikatakan apa ya? Mungkin dulu ataupun kemarin ya, dia sempat adanya suatu banyak masalah gitu. Seakan-akan beban berat di sini. Tetapi saya menangkap orang ini bisa dikatakan cukup semangat gitu loh maksud saya. Jadi ketika dihantam masalah, dia tetap cukup semangat. Kalau saya rasakan di sini untuk orang ini ataupun untuk CEO ini ya, bisa dikatakan energinya cukup berat sobat. Artinya apa? Artinya kalau saya apa ya mendapatkan suatu petunjuk ya. Artinya kalau saya mendapatkan sebuah petunjuk di sini jelas ada suatu energi yang berat dalam arti banyak beban sobat gitu. Jadi yang dirasakan dia itu bukan hanya faktor katakanlah ya memang kesulitan itu kan berbeda-beda banyak hal. Nah, cuman orang ini apa ya terdampak bukan hanya satu masalah gitu loh. Contoh, dia tidak hanya sekedar kesulitan dalam faktor keuangan ataupun finansial sobat gitu loh. Asmara juga dia mengalami kena gitu loh. Ya. Pekerjaan dia juga mengalami kena, kesehatan juga dia mengalami kena. Intinya bisa dikatakan 4 faktor di sini mengena mengena sama dia. Gitu. Dalam arti masalah kesulitan. Makanya saya menangkap beban berat muncul adanya suatu apa ya, muncul adanya suatu petunjuk itu sangat-sangat apa ya, bisa dikatakan secara mungkin secara pemikirannya ataupun secara hati, dia benar-benar bisa dikatakan sangat kelelahan, sangat kecapean sekali. Makanya di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune. Artinya apa? Artinya ya pantas lah istilahnya itu ketika orang ini dihantam sebuah masalah kesulitan yang luar biasa ya. Tapi dia masih mau tetap menyelesaikan. Biarpun secara hati, secara pemikiran dia dibuat luka ya, dia dibuat menderita, dia dibuat bersedih ya, mikir setiap hari. Nah, ya ini yang muncul. Patutlah istilahnya pantas kalau dia mendapatkan sebuah balasan dari semesta. Makanya muncul ataupun mendapatkan suatu sinyal baik di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune. Artinya roda-roda keberuntungan akan berpihak sama orang ini ataupun berpihak sama CEO ini, ataupun bisa dikatakan
perputaran ataupun Dewi Fortuna sedang berpihak sama orang ini ataupun Shio ini, sobat. Nah, jadi ingat ya sekali lagi ya, kalau saya menangkap petunjuk sih ini kelihatannya orang ini ataupun Shio ini nantinya ya akan lolos dari berbagai masalah. Kira-kira seperti itu. Meskipun ini energinya mengacak sobat ya, ini kelihatannya akan lolos gitu loh. Maksud saya begini, misalkan si A, ini contoh ya, misalkan si A, mungkin sama-sama mempunyai Shio ular, ini contoh ya. Nah, kan tidak mungkin ya si A, si B, si C ini sama-sama mempunyai si ular kan tidak mungkin sama masalah eh, masalah permasalahannya gitu loh. Mungkin yang si A mempunyai si ular mungkin akan dibuat bingung ya ataupun istilahnya dibuat mikir secara asmara. Si B yang mempunyai si ular mungkin dibuat bingung secara keuangan, si C mungkin dibuat bingung secara kesehatan dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Memang tidak sama gitu loh, tapi tidak masalah kalian mengikuti sionya saja. Ya mungkin dari kalian misalkan nanti yang keluar sio ular ya. Nah, tinggal kalian sendiri yang merasakan ketika eee, apa ya, si A ini mendapatkan sebuah kesulitan masalah asmara. Misalkan contoh, si A mendapatkan kesulitan masalah asmara, ya tinggal kalian sendiri nanti apakah, prediksi saya, apakah terawangan saya ini akan bisa meloloskan kalian di faktor asmara. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Memang ketika saya berbicara harus membutuhkan konsentrasi ya, harus bisa jangan di-skip. Ketika kalian kurang berkonsentrasi ataupun terburu-buru ataupun kalian skip, kalian tidak akan pernah bisa memahami apa yang saya informasikan sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya, karena saya yakin insya Allah saya akan memberikan istilahnya tuh sama-sama pembacaan tarot saya akan memberikan yang paling beda sendiri di antara tarot yang lain. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya. Ini muncul petunjuk well overtone seperti yang saya katakan tadi, orang ini banyak beban masalah ya. Nah, dan kelihatannya dia juga akan terselesaikan berbagai macam masalah. Bisa saja ketika kalian mendapatkan sebuah masalah di masalah asmara akan terselesaikan. Yang sulit di asmara akan terselesaikan. Yang sulit di pekerjaan akan terselesaikan. Yang sulit di keuangan akan terselesaikan. Yang sulit di masalah kesehatan mungkin akan terselesaikan. Jadi bisa dikatakan 4 faktor akan bisa mengena sama clue yang nomor satu ini. Gak tahu ini energinya siapa, sionya milik siapa. Ketika sio kalian keluar, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Karena akan bisa mengena berbagai masalah. 4 faktor ini akan bisa terselesaikan sobat. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Misalkan sio kalian keluar, kalian itu mendapatkan apa ya? Mendapatkan kesulitan tentang apa. Nah disitulah nanti insya Allah akan bisa terpecahkan di situ. Akan ada suatu bantuan-bantuan dari semesta dan itu akan meringankan beban kalian. Kira-kira seperti itu ya. Ini mencakup 4 faktor ini. Ini mantap ya untuk clue yang pertama ini dia diberikan keberuntungan ya ataupun terbantukan sama semesta di 4 faktor tergantung kesulitan kalian masing-masing sobat ya. Kira-kira seperti itu karena saya menangkap setelah saya deteksi tadi ya saya menangkap secara terawangan seperti itu. Ini akan diloloskan ke 4 faktor. Ini mantap luar biasa ya. Karena mungkin tidak semua lolos 4 faktor. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang silakan berdoa ya. Semoga Sio ini menjadi milik kalian, akan lolos di 4 faktor. Tergantung kesulitan kalian loh. Kalian kesulitan di faktor mana, insya Allah akan diberi kemudahan, akan diberi kelolosan di situ.
Oke sobat ya, kita lihat untuk sio yang pertama. Ini selamat kalian yang mempunyai sio monkey ya. Ini selamat ya, sio monkey. Ini luar biasa energi kalian ya. Saya tadi seperti yang saya katakan tadi, sio monkey ini siapapun ya yang mempunyai sio monkey akan diloloskan ke 4 faktor tergantung kesulitan kalian. Nah, karena kan apa ya bisa bisa saja sama-sama sio monkey, cuman masalah faktornya itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang kesulitan di asmara, di pekerjaan, di kesehatan, di keuangan itu kan beda-beda. Ya ketika kalian mendapatkan kesulitan keempat-empatnya, ya syukur-syukur itu akan bisa terselesaikan sobat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi selamat sekali lagi luar biasa kali ini sio monkey ya akan bisa lolos, akan bisa terbantukan dalam hal kesulitan di 4 faktor tergantung masalah kalian ya. Bisa saja kalian berat di asmara, berat di pekerjaan, berat di keuangan, berat di kesehatan, itu insya Allah akan mendapatkan keringanan ataupun mendapatkan sebuah apa ya jalan keluar. Kira-kira seperti itu. Ini sangat mantap ya. Saya tidak menyangka mungkin memang saya tadi mengatakan seakan-akan energi yang saya rasakan berat di sini, berarti apa? Berarti yang mempunyai monkey ini memang betul-betul banyak suatu masalah dan itu bukan satu masalah, bisa terkena 4 faktor. Kira-kira seperti itu ya. Makanya beban berat bagi monkey cuman ya apa? Ya imbasnya juga bisa mengena akan terselesaikan 4 faktor juga akan bisa lolos gitu loh. Maksud saya sobat ya. Mantap ya muncul Wheel of Fortune. Oke, kita lanjut ya untuk clue yang kedua. Di sini ada kartu The Star. Ya, sobat ya, ini clue yang pertama muncul The Star. Nggak tahu ini energinya ini nanti mengena sama siapa orangnya dan nanti sionya sio apa kita kan belum tahu ya. Yang jelas di sini muncul The Star. Oke. Kalau saya menangkap ya di sini The Star bisa dikatakan orang ini adanya suatu keoptimismean ya, ataupun bisa dikatakan rasa percaya diri ya, keyakinan ya bisa saja ini keyakinan yang sangat tinggi, harapan yang sangat tinggi. Karena di sini saya menangkap apa ya seperti ada suatu keinginan yang dominan ini kalau saya tangkap sih ini faktornya di keuangan ini ya. Ini nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik ataupun mungkin bisa dikatakan sionya siapa ini. Yang jelas adanya suatu keinginan akan kestabilan tentang hal faktor keuangan di sini sobat gitu loh. Jadi benar-benar apa ya dia memang menghadapi masa-masa mungkin dia mungkin menghadapi masa-masa sulit entah mulai dulu entah sampai kemarin bahkan sampai hari ini pun dia mengalami masa-masa sulit ya terutama di faktor keuangan. Makanya saya tadi secara terawangan sempat menangkap adanya petunjuk bahwa memang betul-betul satu faktor yang membuat dia berat. Apakah tidak ada faktor lain? Ya ada. Mungkin ya seperti yang saya katakan tadi. Ya, nggak tahu nanti sionya siapa. Kan tidak mungkin toh masalah itu sama meskipun sionya sama. Mesti ada suatu perbedaan meskipun sionya sama. Nah, yang saya tangkap ini apakah di faktor keuangan saja? Ya tidak, cuman secara dominan sobat. Energi terkuat mengatakan bahwa orang ini ataupun CEO ini nantinya memang betul-betul kewalahan menghadapi masalah finansial, kewalahan menghadapi suatu masalah keuangan. Bagi dia mungkin selalu adanya suatu pemikiran, selalu adanya renungan bagaimana agar adanya suatu pertambahan keuangan, bagaimana agar adanya suatu perkembangan keuangan. Nah, orang ini selalu dibuat mikir sobat gitu. Makanya di sini muncul The Star ya. Bisa dikatakan tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin selama dia mengalami kesusahan, fase-fase belum bisa menemukan titik kestabilan. Insya Allah ya, seperti yang sudah saya temakan ya, bisa dikatakan 6 hari ke depan, ini orang ini akan mendapatkan sebuah apa ya ketiban rezeki lah, ataupun ataupun bisa dikatakan ketiban rezeki ataupun dihantam sebuah kerezekian. Ingat ya, kelihatannya orang ini akan dihadapkan dengan satu faktor sobat, gitu loh. Penyelesaiannya di satu faktor, masalah ekonomi ataupun finansial ataupun keuangan ataupun rezeki di sini. Memang apa ya adanya suatu harapan tinggi CEO ini ataupun orang ini itu memang dominan ya. Kalau saya menangkap energinya ini lebih dominan ke masalah kerezekian sobat, ke masalah keuangan di sini. Ya saya juga apa ya nggak tahu karena banyak energi yang masuk yang jelas
dia sangat berharap sekali, mungkin kebutuhan sangat, apa ya, sangat, mendesak sehingga memang seakan-akan, apa ya, di dalam pemikiran dia, di dalam hati dia itu uang yang memang dibutuhkan untuk saat ini. Nah, seperti itu ya, mungkin ada saudaranya yang sakit kan ya kan siapa tahu, yang jelas di sini memang ada suatu energi seperti, apa ya, berharap ada suatu rezekian yang masuk gitu loh. Ya sekali lagi bukan berarti orang ini hanya satu kesulitan di keuangan, tidak, banyak ini sama gitu loh. Ya sama layaknya seperti, apa ya, seperti kehidupan kita lah, kan nggak mungkin cuman, apa, mempunyai satu masalah, bisa banyak masalah, cuman ya itu tadi loh, balik lebih dominan ke satu masalah, dia berfokus ke keuangan. Lah, maksud saya semoga shio ini ataupun orang ini nantinya ya, siapapun nanti yang shio-nya keluar, semoga akan terbebas dari kesulitan masalah keuangan, akan dihantam, akan ketiban rezeki yang luar biasa di sini. Ini mantap ya. Ya syukuri saja sobat, meskipun kalian diloloskan di satu faktor, ya syukuri saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, silakan berdoa semoga itu akan menjadi show kalian sobat ya. Oke ya, kita lihat ya untuk clue yang kedua ini sionya apa. Ini selamat kalian yang mempunyai Shio Dragon ya, Shio Dragon ataupun Shio Naga ya. Ini sekali lagi ya, ini keberuntungan buat kalian ya di 6 hari ke depan. Bisa saja terjadi Sabtunya, bisa saja Minggunya, Seninnya, sampai batas waktu Kamis, sama seperti Shio Monkey. Kira-kira seperti itu. Cuman kalian yang mempunyai Shio Dragon ini, apa ya, bisa dikatakan akan terselesaikan di satu faktor sobat ya. Ya syukur-syukur ketika mungkin show kalian ini keluar, show Dragon, ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan di asmara, di pekerjaan, di kesehatan, syukur-syukur akan bisa teratasi. Ya. Cuman di sini, apa ya, bisa 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 dikatakan secara, apa ya, secara petunjuk, secara penerawangan ini yang diprioritaskan ya. Sekali lagi ini yang diprioritaskan ataupun yang paling dominan ini akan lolos di faktor keuangan. Artinya kalian yang mempunyai Shio Dragon ini ketika mengalami masa-masa sulit tentang seputar finansial, di sini akan terselesaikan. Ya, tetapi ketika di luar dari finansial, ya saya tidak tahu lagi sobat. Mungkin kalian mendapatkan kesusahan ataupun kesulitan di pekerjaan, mungkin di asmara, di kesehatan dan lain-lain. Saya tidak mendapatkan petunjuk seperti itu. Yang jelas saya mendapatkan petunjuk secara terawangan kalian akan diloloskan di faktor keuangan. Di luar keuangan, ya saya juga tidak tahu. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi selamat ya. Syukuri saja meskipun kalian diloloskan eh, di di satu faktor, ya syukur saja. Ya. Karena kan memang rezeki atau keberkahan itu kan ya tidak sama gitu loh. Ya mungkin kali ini yang sangat-sangat diuntungkan adalah Shiomonki. Dia akan diloloskan di 4 faktor tergantung kesulitan. Tetapi sekali lagi ketika kalian mempunyai Shio Dragon, kalian mendapatkan kesulitan di luar asmara, pokoknya pokoknya kalian yang mendapatkan kesulitan di luar finansial, di luar ekonomi ataupun keuangan,
saya tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Yang jelas yang saya katakan ini akan insya Allah akan dilancarkan, diloloskan, akan ketiban rezeki, dihantam rezeki di faktor keuangan saja, akan terselesaikan masalah kesulitan. Kira-kira di situ. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, kita lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk judgment ya. Ini ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Di sini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Kelihatannya dia ada dua faktor di sini ya. Akan bisa diloloskan di dua faktor kalau saya menangkap secara kesulitan tadi ya, secara penerawangan ini kesulitan yang dihadapi ada dua faktor ini kayaknya ya, yang paling dominannya. Ada dua faktor ini sobat. Yang pertama kelihatannya masalah pekerjaan. Ini yang pertama masalah pekerjaan sobat ya. Yang kedua kelihatannya di sini masalah asmara di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan orang ini nantinya ya, ataupun shio ini nantinya ini kelihatannya yang dirasakan paling berat ya di seputar pekerjaan sama seputar masalah. Ada suatu energi yang kuat tadi ya, yang istilahnya itu menyampaikan sinyal sama saya, yang masuk sama saya mengatakan memang ada energi berat di faktor asmara, nggak tahu itu energinya siapa, dan berat di masalah pekerjaan. Saya juga nggak tahu itu yang berat energinya siapa. Yang jelas saya mendapatkan sinyal, saya mendapatkan petunjuk dua faktor ini yang mungkin membingungkan sekali buat energi dari orang ini ataupun buat energi dari shio ini nantinya. Jadi sekali lagi orang ini ataupun shio ini memang dibikin ribet ya, dibikin apa ya, dibikin mendapatkan sebuah kesusahan ataupun kesulitan di dua faktor. Dia terhantam di masalah pekerjaan satu dan juga dihantam di masalah asmara di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Tetapi semua pasti ada suatu imbal baliknya sobat. Dalam arti gini, ya tergantung masalahnya. Ya seperti yang saya katakan tadi. Ketika ini nantinya ya bisa dikatakan energi dari orang ini ataupun shio ini nantinya ketika keluar, saya kan tadi mengatakan beban yang paling berat dirasakan saat ini yaitu asmara sama pekerjaan. Nah, ketika nanti shio-nya keluar, ya berarti kebalikannya gitu loh. Ya akan diloloskan di seputar pekerjaan, mungkin yang selama ini sulit mencapai target ya, adanya suatu apa ya, kesulitan dalam mewujudkan harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan di masalah pekerjaan. Insya Allah di 6 hari ke depan akan ada suatu kelancaran sobat, akan ada suatu reaksi yang nantinya akan kalian rasakan di sini. Seperti itu ya, itu yang mengalami kesulitan di faktor pekerjaan. Nah, ketika kalian mengalami kesulitan di faktor asmara, ini ya hampir sama gitu loh ya. Ketika kalian mempunyai beban berat, mempunyai konflik, apalagi mungkin mau kandas lah, terus apalagi sampai istilahnya itu saling ngambek, saling pulang ke rumahnya orang tuanya masing-masing. Insya Allah di sini di 6 hari ke depan apapun itu ya masalah kalian ini akan bersatu kembali, akan damai lagi. Kira-kira seperti itu dan akan menemukan kestabilan. Bisa saja akan mencapai suatu kebahagiaan lagi, keharmonisan lagi, saling pengertian lagi ya, saling menyayangi lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar apa yang menjadi kesusahan dia selama ini ya, mungkin dulu ataupun kemarin apa yang menjadi keterpurukan yaitu seputar sekali lagi ya, ini masalah yang tertangkap dominan masalah pekerjaan sama asmara. Nah, siapapun nanti orangnya ataupun ketika show kalian keluar ya semoga itu akan menjadi keterbalikan, akan menjadi suatu imbal balik ya, berarti kalian akan diloloskan di faktor pekerjaan akan stabil dan di faktor asmara kalian akan menemukan kestabilan kembali ya sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kesulitan kalian, karena Jasmine ini menggambarkan akan ada suatu kabar gitu loh, akan ada suatu berita baik ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang selama ini kalian nanti-nanti, yang selama ini kalian tunggu-tunggu ya, insya Allah di 6 hari ke depan kalian akan mendapatkan informasi keterbalikan yang positif, keterbalikan yang baik seperti yang saya katakan tadi sesuai permasalahan kalian. Ini informasi ini akan insya Allah akan datang ya, akan
akan hadir sama kalian. Tetapi ya sekali lagi ya menurut sionya gitu loh, sionya siapa nanti yang keluar. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi bagus ya. Ini menggambarkan Jasmine. Jadi penantian panjang kalian selama ini akan ada suatu jawaban, akan ada suatu bantuan-bantuan dari semesta yang itu akan meringankan beban kalian, terutama yang dominan di faktor pekerjaan sama asmara. Ya, ya silakan berdoa semoga itu akan menjadi sio kalian. Saya akan menarik energi dari sio kalian. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang langsung saja kita lihat untuk clue yang ketiga, sionya itu ini sio apa ya? Ini selamat kalian yang mempunyai sio rats ataupun sio tikus ya ini ya. Ini selamat ya. Sio kalian keluar, kalian akan bisa diloloskan ketika mendapatkan kesulitan di faktor pekerjaan sama asmara, ataupun bisa dibelak balik jika kalian mendapatkan kesulitan di faktor asmara ataupun pekerjaan. Ini selamat ya. Ya syukuri saja meskipun kalian diloloskan di dua faktor, ya syukuri saja. Ini mantap ya, siorat ataupun sietikus seperti yang saya katakan tadi, masalah penjabaran tentang clue, kalian mendapatkan suatu beban berat di masalah rata-rata di masalah pekerjaan ataupun asmara. Cuman ini akan bisa terselesaikan, insya Allah di 6 hari ke depan akan mendapatkan bantuan dari semesta, dan itu akan meringankan beban kalian menemukan solusi yang terbaik. Yang sulit asmaranya akan stabil, yang sulit pekerjaannya insya Allah juga akan stabil. Oke sobat, saya lanjut di clue yang keempat ya. Kita lihat langsung. Di sini muncul kartu The Lovers ya buat kalian. Ini mantap ya, nggak tahu ini energinya siapa ya. Yang jelas kalau saya menangkap di sini bisa dikatakan apa ya? Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan sobat ya, di sini bisa dikatakan kartu utama kali muncul The Lover, nggak tahu ini energinya siapa. Ya, orang ini siapa? Saya nggak tahu namanya. Dan sionya juga ini kan belum dibuka, saya juga nggak tahu sionya siapa ini. Yang jelas di sini dia mengalami kesulitan tentang masalah keuangan sama pekerjaan. Ini kalau saya tangkap ya orang ini ya. Gitu. Dia jelas mengalami kesulitan masalah, sekali lagi masalah keuangan sama pekerjaan. Di mana dia selalu adanya renungan, selalu adanya suatu pemikiran ya, agar bagaimana bisa menjaga keuangan ya. Ketika mungkin masa sulit, jangan sampai semakin menipis. Nah, dia menjaga itu semua. Sama di pekerjaan, dia juga memikirkan kapan adanya suatu perkembangan. Ya, mungkin kapan adanya suatu kemajuan-kemajuan biar pekerjaan yang saya alami ataupun karir yang saya alami ini tidak stuck. Ya, dia maunya ada suatu perkembangan, dia maunya adanya suatu pertumbuhan. Itu yang dia impikan atau yang diharapkan sobat. Saya menangkap sih ya terkadang sering ada suatu lamunan juga gitu loh. Adanya suatu renungan akan hal kemakmuran lah dalam hal ya tadi loh. Dia berfokus di masalah pekerjaan sama keuangan, itu yang saya tangkap. Apakah di sini
The Lover akan terbantukan jelas ya, gitu loh. Ketika muncul kartu The Lover, ya jelas akan ada suatu titik keterbalikan juga gitu loh. Yang menjadi kesulitan dia tertembak di dua faktor ya, dalam arti kesulitan di dua faktor, masalah keuangan dan pekerjaan. Di sini insya Allah akan ada suatu bantuan-bantuan dari semesta ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada malaikat-malaikat ya, bantuan dari semesta ini akan bisa apa ya, mendukung kalian gitu loh. Mungkin akan bisa membantu ya, membantu melancarkan permasalahan kalian seputar keuangan sama pekerjaan di sini. Saya menangkap seperti ada suatu medan magnet ya. Kalau kartu developer ini muncul, seakan-akan ada suatu medan magnet, yaitu antara mungkin ya antara energi kalian itu sedang sinkron sama energi alam, gitu loh. Itu mungkin ya sedang sinkron, sedang pas saja gitu loh. Ya mungkin nasib kalian saja gitu loh, yang mungkin baik di sini. Cuman nggak tahu ini nanti sionya siapa ya. Langsung saya lihat ya. Yang jelas ketika kalian ada suatu masalah di luar pekerjaan sama keuangan, itu sudah di luar apa ya, komen saya lah. Saya tidak mau komen di luar pekerjaan sama keuangan, karena yang saya tangkap yang lebih dominan kalian mengalami kesulitan di faktor pekerjaan sama keuangan sobat. Ketika kalian mendapatkan kesulitan di asmara ataupun kesehatan ataupun yang lain, yaitu saya nggak mau komentar ya di sini ya. Yang jelas yang saya fokuskan sesuai petunjuk saya. Syukuri saja meskipun ketika kalian loh, nanti ketika show kalian keluar, saya mengalami masalah di asmara sama di kesehatan mungkin lain-lain. Ya, ya saya tidak bisa mengatakan apakah akan terselesaikan. Itu loh sobat. Ya, yang jelas ini yang paling dominan akan bisa terbantukan melalui show kalian, yaitu sekali lagi di masalah pekerjaan sama keuangan. Oke, sekarang kita lihat untuk sionya. Silakan berdoa semoga itu menjadi show kalian sobat. Oke, kita lihat untuk sionya. Ini selamat kalian yang mempunyai shio horse ya. Itu ada shio horse ataupun shio kuda. Selamat ya, kalian akan diloloskan di dua faktor, yaitu pekerjaan sama keuangan sobat ya. Ini mantap ya, shio horse ya. Jika mungkin ketika shio kalian keluar, ini kan shio kuda ya. Shio kalian miliki keluar, tapi kalian mungkin mengalami kesulitan di asmara sama kesehatan. Ya saya tidak bisa mengomentari sobat ya. Yang jelas ini memang akan diloloskan di faktor pekerjaan sama keuangan. Ini kalian yang mendapatkan kesulitan di faktor pekerjaan sama keuangan. Nah ini kalian cocok ketika mempunyai shoe horse, dan itu akan bisa terselesaikan. Akan ada suatu bantuan dari semesta dan kalian keluar dari keterpurukan di 6 hari ke depan. Oke, kita lihat untuk clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk Ace of Pentacles sobat ya. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari show ini nantinya ya. Bisa dikatakan apa ya, kalau sebentar ya. Oh, ya ini kenapa ya sama orang ini ya?
Ini kelihatannya beda sendiri sobat ya, orang ini ya, ataupun shio ini nantinya ini sangat beda sendiri ya. Hampir sama seperti shio monkey ya. Ini shio monkey kan bisa mantap ya, bisa mengena ke keempat-empatnya. Bisa diloloskan ke empat-empatnya sesuai kesulitan kalian. Tetapi kalau ini ya, clue yang kelima ini ya. Nah, ini muncul Ace of Pentacles. Artinya di sini beda sendiri itu dalam arti ini ada suatu ketertembakan ya ini ya. Untuk shio ini ya. Makanya saya menangkap di sini ada suatu apa ya? Ada suatu berat ini ya. Ya mungkin apa ya? Hampir sama lah seperti shio monkey ya. Cuman bedanya ya kalau di shio monkey ini kelihatannya mungkin masalah yang dihadapi shio monkey ini masih terbilang masih apa ya? Masih cukup alami lah. Ya memang ada suatu tembakan cuman lebih kuat ke alami. Nah, tapi ini bisa dikatakan semua mengena di sini ya. Mendapatkan kesulitan di faktor pekerjaan ya. Di faktor asmara kena dia, pekerjaan kena, asmara kena, keuangan kena, ya, kesehatan kena. Jadi bisa dikatakan 4 ya, sekali lagi asmara kena, pekerjaan kena, keuangan kena, kesehatan kena. Ini belum yang lain-lain. Seakan-akan apa ya? Seakan-akan memang mendapatkan sebuah kerumitan lah ya. Seakan-akan ambiar, seakan-akan amburadul semua ini dalam kehidupan. Dia terkena tembakan apa ya? Black magic di sini, gitu loh. Ya saya nggak tahu ya apakah nanti ini akan mendapatkan sebuah tepat resonate apa yang kalian rasakan kan nanti tergantung sio kalian sobat gitu loh. Nah ketika nanti sio kalian keluar apakah memang yang saya informasikan itu yang kalian rasakan gitu loh. Yang jelas di sini dominan sio ini ataupun orang ini terkena 4 faktor ini kena semua. Bisa saja kesulitan di asmara, di keuangan, di kesehatan, dan lain-lain di sini gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi loh, seperti yang saya sudah ambil contoh, misalkan orang ini nantinya misalkan muncul misalkan sio kelinci ini contoh ya. Ya kan tidak mungkin kalian yang mempunyai sio kelinci ini masalahnya itu sama. Mungkin ada yang terhantam di masalah keuangan, di masalah kesehatan, di masalah pekerjaan, di masalah asmara, kan berbeda-beda meskipun sama-sama memiliki satu sio. Nah, maksudnya seperti itu, sobat. Nah, di sini jelas ya, yang saya maksud di sini suatu perbedaan itu setiap kalian mendapatkan sebuah masalah, misalkan ketika kalian terhantam masalah asmara, nah ini ada hubungannya sama black magic loh sobat. Ini luar biasa ya, ini energinya sangat kuat ya, sangat kental sekali di sini ya. Hampir sangat berat ya, saya menangkap sebuah seperti ada suatu hantaman energi ya. Di sini setiap masalah yang kalian hadapi di sini los ya kelihatannya apa ya lebih kuat gitu loh, energi black magic ya. Yang membuat masalah itu energi black magic gitu loh, bukan alami. Ya sekali lagi barang siapa nanti yang mendapatkan sio ini nantinya itu ketika kalian mendapatkan kesulitan itu ada faktor black magic di sini sobat. Ketika kalian terkena asmara, pekerjaan, keuangan, kesehatan ini black magic yang menghantam kalian gitu loh. Adanya suatu orang toksik yang mengirimkan ilmu hitam ataupun energi negatif di sini. Ya, saran saya kalau bisa di netral ya. Ini untuk sio ini nantinya karena di sini akan ada kesempatan yang baik gitu loh. Asalkan kalian jangan menyerah. Di sini tergambarkan apa ya? As of Pentacles artinya akan diberikan sebuah hadiah, akan diberikan sebuah keberkahan. Nah, tergantung kalian sobat di sini. Mau nggak kalian menjemput hadiah ini? Mau nggak kalian mengambil hadiah ini? Hadiah apa ya? Itu tadi sesuai kesulitan kalian ketika kalian menghadapi kesulitan di seputar asmara, yaitu hadiah kalian asmara akan berubah menjadi baik asalkan kalian mau tidak menyelesaikan. Nah, pengertiannya di situ sobat. Makanya mau tidak kalian menjemput keberkahan ini, ya mau nggak kalian menjemput rezeki ini, kan tergantung kalian. Kan saya sudah mengingatkan kalian, menginformasikan bahwa memang ketika kalian mendapatkan suatu masalah ini kental sama black magic, ya harus di netral kalau bisa sobat. Sering saya mengatakan ya harus di netral, tidak bisa diselesaikan secara logika. Ketika kalian tahu doanya ataupun tata caranya ya monggo gitu loh. Tapi ketika kita tidak tahu ya tidak ada salahnya kita mencari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi kan akhirnya aura kita bisa terbuka. Apa bukannya berlaku di clue yang nomor 5 ini aja, nanti semua clue ya sama seperti itu. Ketika terindikasi adanya suatu black magic ya harus ada suatu penetralan agar aura bisa terbuka kembali. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ya kembali di clue yang kelima ini benar-benar ada suatu perbedaan ya. Ini memang terkena 4 faktor dan juga ada juga imbas baiknya. Dia akan juga diloloskan ke 4 faktor juga. Ya, tergantung kesulitan kalian. Hampir sama seperti monkey ini luar biasa ya.
ini suatu keberkahan ya, di sisi lain ada suatu keberkahan ya, di sisi lain ada suatu kesedihan di sini. Kan seperti itu. Karena apa? Karena kesulitan yang kalian alami selama ini berarti apa? Ada unsur black magic semua, sobat. Gitu loh. Yang terjadi suatu kealamian ya. Masalah yang alami itu kecil sekali gitu loh. Jadi rentan yang kalian hadapi masalah ini itu berhadapan sama black magic. Itu aja intinya. Semoga bisa dipahami ya. Maksud saya. Seperti itu ya. Karena di sini tergambarkan bagus. Kenapa ini tidak masuk? Ya adanya suatu keterpendingan, ada suatu dinding menghalang di sini. Nah, seperti itu ya. Ya semoga saja melalui show kalian ini akan bisa terpecahkan ya. Ketika show kalian keluar tetapi kalian masih belum menemukan suatu jawaban ataupun belum menemukan suatu apa ya, perbaikan-perbaikan ya, berarti harus ada suatu penetralan di sini, sobat. Ya, di 6 hari ke depan ya khususnya ya. Ini sangat disayangkan gitu loh. Ketika tidak ditanggulangi, ketika tidak cepat dinetralkan. Oke, sekarang kita lihat ya untuk langsung show-nya. Show apakah ya ini ya nantinya. Oke, kita lihat show-nya. Ini selamat ya. Kalian yang mempunyai show snack ataupun show ular di sini. Ini selamat ya. Ini kalian akan mendapatkan lolos di 4 faktor tergantung kesulitan kalian. Kalian kesulitan di faktor mananya? Apakah kalian mengalami kesulitan di 1 faktor ataupun 2 faktor ataupun 3 faktor ataupun semuanya kalian mendapatkan kesulitannya. Semoga itu akan juga terselesaikan. Kira-kira di situ ya, sobat ya. Selamat untuk show snack. Ada suatu perbedaan tersendiri yang bersama seperti show monkey. Cuman show monkey ini beban beratnya itu lebih dominan ke arah alami. Tapi kalau di show snack ini lebih dominan beratnya masalah di faktor black magic, bukan alami. Ini masa-masa sulit untuk si ular ya. Tidak bisa main-main ini ya. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga akan terbantukan melalui show kalian ya. Akan ada jalan keluar. Kita lihat show maaf, clue yang ke-6 terakhir. Di sini muncul Three of Cup ya petunjuknya. Ya, ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun show ini nantinya ya bisa dikatakan apa ya? Adanya kesulitan-kesulitan juga ya yang saya tangkap. Ini bisa dikatakan hampir sama ini ya. Ada 4 faktor ini ya. Wow, ini mantap ya. Kali ini saya mendeteksi show banyak yang akan terselesaikan 4 faktor. Sudah ada indikator di show monkey, di show ular, dan ini terakhir. Tidak tahu ini nanti show-nya siapa, yang jelas ya selamat aja gitu. Kalian akan terselesaikan ataupun lolos di 4 faktor. Seperti itu. Karena saya menangkap di sini memang banyak beban masalah. Dia terhantam di asmara kena, pekerjaan kena, keuangan kena, kesehatan kena. Makanya kalau saya menangkap energi dari orang ini kelihatannya ingin segera menyelesaikan, sobat, gitu loh. Ingin segera menyelesaikan apa yang menjadi suatu kesulitan-kesulitan dia, dan dia ingin adanya suatu apa ya? Adanya suatu energi yang baru. Dalam arti dia ingin lepas dari masalah, gitu loh. Ketika dihantam masalah, dia itu tidak mau berlarut-larut, ya. Istilahnya tuh dia satset gitu loh. Ingin cepat selesai, apa ya, mendapatkan sebuah situasi yang baru yang dia inginkan. Jadi dia menginginkan
biar lepas dari masalah, biar lekas menemukan suatu kesenangan kembali tanpa adanya suatu masalah. Itu yang diharapkan gitu loh. Makanya tidak menutup kemungkinan di sini muncul Three of Cup, artinya apa? Artinya dia segera ingin menemukan rasa senang gitu loh maksud saya. Jadi dia tidak betah berlama-lama di masalah yang dihadapi gitu loh. Dia ingin cepat adanya suatu penyelesaian sehingga mungkin adanya suatu kesenangan-kesenangan tersendiri. Entah dia akan mendapatkan suatu kesenangan sama keluarganya atau sama kekasihnya mungkin ya atau sama orang-orang terdekatnya, kira-kira seperti itu. Bagi dia ya ketika mungkin ada suatu ganjalan masalah, bagi dia itu kelihatannya kurang lolos gitu loh. Gitu loh. Tanpa penyelesaian, contoh ketika dia terhantam di asmara, dia tidak akan lolos orangnya ketika belum beres masalah asmara itu. Nah, sama ketika dia terhantam di pekerjaan, dia orangnya belum bisa lolos. Masih mikir, selalu mikir sebelum selesai masalah pekerjaan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Karena jelas di sini orang ini memang tipikalnya seperti itu. Ketika ada satu masalah, dia kurang lolos, kurang bisa enjoy gitu loh. Selalu terbawa pikiran ya, gitu loh. Selalu kurang tenang, harus selesai baru dia bisa enjoy. Baru dia bisa merasakan ada suatu kesenangan yang benar-benar dia rasakan. Kira-kira seperti itu. Tapi selama dia masih ada sedikit masalah, biarpun dia dipaksa untuk rasa senang, ini kelihatannya orang ini tidak bisa lolos gitu. Masih ada suatu yang dipikirkan. Nah, memang tipikalnya seperti itu, sobat. Makanya ini tergambarkan orang ini ya tertembak di adanya suatu tembakan dalam arti kesulitan di 4 faktor. Begitu juga sebaliknya dia akan juga diloloskan di keempat-empatnya. Ini selamat ya orang ini ya. Ini juga akan mendapatkan bantuan dari semesta. Semoga saja petunjuk Three of Cup ini adanya suatu kesenangan itu memang benar-benar tersampaikan sama kalian, akan terrealisasi, akan bisa datang di kehidupan kalian sesuai petunjuk Three of Cup, adanya rasa senang. Ya, sekarang kita lihat ya, ini sepertinya ada 4 masalah dan juga akan lolos di 4 masalah juga gitu. Kita lihat sionya, silakan berdoa semoga itu menjadi sio kalian sobat. Oke sobat ya, langsung saja kita lihat untuk yang terakhir yang akan diuntungkan di 4 faktor. Ini selamat kalian yang mempunyai sio dog ya, ini dog, ini selamat ya. Ini kalian akan diloloskan di 4 faktor. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, yang di awal tadi. Maksud saya ya tidak mungkin lah satu orang yang mempunyai maksud saya dog ini sama masalahnya gitu loh. Satu orang tidak mungkin sama masalahnya biarpun sama-sama memiliki dog kan nggak mungkin sama. Mungkin satunya terhantam di seputar pekerjaan. Mungkin satunya terhantam di seputar persekian, di seputar kesehatan, biarpun sama-sama dog. Nah, itulah yang saya maksud, semoga ini akan lolos, akan bisa meringankan beban kalian, akan bisa menemukan jalan keluar sesuai dengan keluhan kalian masing-masing, sesuai dengan kerumitan hidup kalian masing-masing, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang menjadi faktor kerumitan kalian tadi, asmara akan lolos, asmara akan bagus, akan stabil. Kesulitan di keuangan akan lolos, akan stabil di masalah keuangan dan lain-lain. Ini selamat ya sekali lagi ya. Untuk dog ya, saya tidak menyangka di penutupan clue ataupun di akhir segmen di sini nasib kalian baik karena show kalian sudah terwakili oleh dog. Untuk show yang lainnya ya ketika belum keluar ya mungkin masih ada pembahasan yang lainnya. Kemarin kan sudah 7 zodiak, 6 zodiak ya.
Sekarang shio ya mungkin masih ada beberapa waktu ya untuk pergantian tahun, mungkin akan ada tanggal lahir sama weton. Itu kan belum saya sampaikan. Bisa saja ada suatu kejutan nanti dari saya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi selamat untuk shio monkey, shio dragon, shio rat, horse, snake sama dog ini selamat ya. Untuk keenam energi dari shio kalian ini mungkin juga menjadi salah satu nasib baik kalian ya. Di samping energi memang terkuat, ya mungkin menjadi nasib kalian saja yang baik di sini. Ya, terutama kalian yang memiliki shio monkey, shio snake dan shio dog ini benar-benar luar biasa, akan terselesaikan di 4 faktor. Kalau untuk shio dragon, shio rat ataupun tikus ataupun horse, ya syukuri saja meskipun kalian terselesaikan di 2 faktor. Ya tidak masalah karena memang nasib ataupun apapun itu kan sudah ada yang mengatur sobat. Nah, kita tinggal menerima keadaan saja. Yang baik tetap syukuri dan aminkan kan seperti itu. Yang menjadi keburukan ketika belum terselesaikan ya jangan ditakuti gitu loh. Tetap hadapi masalah. Sering saya mengatakan hadapi masalah jangan lari dari masalah. Tetap selesaikan agar apa? Agar kita menemukan keberhasilan, lebih waspada lagi, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Kan logikanya seperti itu, logikanya ya. Oke sobat ya, sekali lagi ini harap berhati-hati ya untuk shio snake ya. Saya tadi mendapatkan petunjuk untuk shio snake, berhati-hati, sama shio dog sama shio dragon juga hati-hati. Di sini ada suatu tembakan black magic buat kalian. Harap berhati-hati, kalau bisa segera dinetral, jangan sampai disia-siakan karena masih ada waktu ya mungkin 6 hari keberuntungan ini. Jika lebih dari 6 hari saya sudah tidak bisa mengatakan lagi apakah itu akan terselesaikan, ya syukur-syukur akan terselesaikan tersendiri mungkin dengan doa kalian sendiri. Kan seperti itu ya, jangan sampai ada suatu penggagalan sobat. Ya, ini saya kasih apa ya istilahnya, kekuatan saya mengatakan sebuah petunjuk ini kekuatannya sampai 6 hari saja. Kira-kira seperti itu ya. Ketika memang ada suatu 6 hari shio kalian sudah keluar tetapi masih mengalami kesulitan, ya syukur-syukur cepat ya bisa kalian netralkan gitu loh. Mungkin secara doa kalian sendiri, kalian netralkan sendiri ya. Ataupun mencari bantuan apapun itu, yang jelas aura kalian harus terbuka dulu sobat. Ini bisa dikatakan sebelum 6 hari. Biar apa? Memang ketika shio kalian keluar itu akan bisa mengena sama kalian. Setiap kesulitan pasti ada jalan. Setiap penyakit semua pasti ada obatnya. Tergantung kita apakah ada keniatan buat istilahnya buat penyembuhan ataupun buat berjalan ke arah yang baik, ke arah yang tertata, ke arah yang lebih positif lagi. Kan tergantung kitanya. Kira-kira di situ ya penjelasan saya. Oke sobat ya. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya, sekali lagi apapun itu ya tetap percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian ya, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Dan sering saya mengatakan biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat, sikapi istilahnya itu kalian harus berpikir ya secara bijak sobat gitu loh ya. Karena ini kan luas gitu loh, saya nggak tahu nama kalian. Makanya sikapi ataupun berpikirlah secara bijaksana biar tidak ada rasa saling menyalahkan antara saya sama kalian semua sobat. Karena ini kan jelas ya. Ini bersifat general, sering saya mengatakan seperti itu setiap pembukaan. Ini bersifat general sobat, bersifat luas. Nah, semoga saja meskipun ini bersifat luas, bersifat general, banyak kesamaan, ya syukur-syukur itu mengena sama kalian sobat. Itu doa saya, harapan saya gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Saya mengkhususkan yang sudah bergabung, yang sudah subscribe itu semoga saja mengena sama kalian, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkah itu semoga mengena sama kalian. Saya tidak berharap adanya suatu keburukan itu mengena sama kalian. Nah, gitu loh ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk semua sahabat di channel Ruang Batin harus tetap semangat ya. Ketika memang mendapatkan kesulitan, jangan sampai menunggu habis-habisan, jangan sampai menunggu hancur-hancuran, jangan sampai menunggu semakin hari semakin terpuruk karena sudah banyak sekali ya yang mungkin dari luar negeri, yang dari Indonesia ketika memang terpuruk ya, ada suatu kehancuran baru adanya konsultasi, ada suatu pembukaan aura. Ya saya rasa tidak masalah seperti itu. Cuma kan efeknya nanti itu kan sudah mengakar, efeknya nanti akan kurang bisa cepat reaksinya. Karena kan sudah mengakar. Nah, gitu loh. Maksud saya jangan sampai menunggu mengakar, apalagi menunggu sampai habis-habisan hancur-hancuran gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menyelesaikan ini kan di luar logika. Ya mudah. Sering saya mengatakan ketika kita ada niat, ya pasti ada suatu obat, pasti ada suatu solusi. Satu, ya kuatkan pendekatan doa tetap sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, tetap lakukan langkah tahap ikhtiar sobat, cari orang-orang di bidangnya.
siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat, ketika orang itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, apalagi sudah merasakan kok semakin hari semakin terpuruk tapi tidak mau dirubah, ya sama saja, semakin hari semakin ada suatu kemerosotan nanti. Nah gitu loh, minimal kita kalau mau nasib kita baik, kita harus merubah nasib. Satu yaitu tadi, kita harus adanya suatu adanya suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar. Nah ketika itu kita sudah jalankan sobat, kunci terakhir apa? Kunci terakhir kita harus ikhlas dan kita harus yakin bahwa nasib juga akan pasti berubah karena kita juga mau mengubahnya. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya untuk sahabat semua di channel Ruang Batin, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga kalian tetap semangat dan apapun itu semoga tetap manfaat buat kalian. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.